Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami tentang langkah 2 merencanakan program humas. Baik, langsung saja kepada pemateri 1 yaitu Nurlaila Paputungan. Kepada Nurlaila Paputungan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Paputungan. Jadi saya akan membawakan materi pertama. Nah, rencana dapat disusun setelah mengetahui apa saja masalah yang dihadapi, sementara masalah diketahui melalui riset yang telah dilakukan. Untuk itu, terdapat 2 jenis rencana, yaitu yang pertama, rencana strategis atau strategic planning, kemudian yang kedua, rencana taktis atau tactical planning. Menurut Dominic tahun 2000, rencana strategis mencakup tujuan jangka panjang dan bersifat umum yang ingin dicapai perusahaan. Rencana strategis disusun oleh manajemen puncak, sedangkan rencana taktis bersifat lebih spesifik yang merinci tugas yang harus dicapai oleh masing-masing departemen yang ada pada perusahaan untuk mencapai rencana strategis yang sudah ditetapkan. Perusahaan merupakan bagian yang sangat penting dalam pekerjaan humas. Kampanye humas mencakup hal-hal seperti menetapkan tujuan yang hendak dicapai atau framing of the objective, kemudian mempertimbangkan alternatif, menilai risiko dan manfaat dari masing-masing alternatif, memutuskan arah tindakan, menetapkan anggaran serta mendapatkan persetujuan dan dukungan yang dibutuhkan dari manajemen perusahaan. Nah, sekarang itu banyak praktisi humas yang telah menerapkan teknik yang disebut dengan manajemen by objective atau MBO dalam menjalankan program kehumasan. Secara sederhana, MBO dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang menetapkan tujuan yang jelas dan dapat diukur serta menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan demikian, suatu organisasi dapat dikatakan telah menetapkan MBO jika organisasi bersangkutan telah menetapkan target atau tujuan yang hendak dicapai. Tujuan haruslah sesuatu yang jelas dan dapat diukur hasilnya. Nah, selanjutnya, tujuan ditetapkan berdasarkan masalah yang ditemui dari riset yang telah dilakukan. Ada 2 cara dalam melakukan riset. Yang pertama, melakukan riset khusus atau riset formal guna mengidentifikasi masalah yang sekiranya memerlukan penyelesaian humas. Kemudian yang kedua, melakukan riset informal, misalnya dengan mengadakan serangkaian diskusi atau konsultasi secara mendalam dengan berbagai pihak guna mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan komunikasi paling mendasar yang dirasakan. Dari sekian banyak masalah yang bisa dijadikan tujuan kegiatan humas perusahaan berdasarkan riset, misalnya antara lain yang pertama, memperkenalkan. Maksudnya, memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas. Dalam hal hasil riset menunjukkan bahwa sebagian besar halayak masih belum mengetahui keberadaan perusahaan. Kemudian yang kedua, mendidik. Maksudnya, mendidik para pengguna atau konsumen agar lebih efektif dan mengerti dalam memanfaatkan produk-produk perusahaan jika hasil riset menunjukkan sebagian besar khalayak atau pengguna belum memahami manfaat produk yang dihasilkan perusahaan. Kemudian yang ketiga, mengubah. Maksudnya mengubah citra perusahaan di mata halayak karena adanya produk atau kegiatan baru jika hasil riset menunjukkan halayak belum mengetahui bahwa perusahaan telah menghasilkan produk baru atau kegiatan baru. Kemudian yang keempat, meningkatkan. Maksudnya meningkatkan bobot kualitas para calon pegawai jika hasil riset menunjukkan kebanyakan pegawai yang direkrut sebelumnya bukanlah orang-orang terbaik. Kemudian, menyebarluaskan. Nah, maksudnya menyebarluaskan cerita sukses perusahaan
kepada masyarakat untuk mencapai pengakuan jika hasil riset menunjukkan halayak belum mengakui perusahaan sebagai perusahaan berkualitas. Kemudian memperbaiki, maksudnya memperbaiki hubungan antara perusahaan dengan halayaknya jika hasil riset menunjukkan telah terjadi kesalahpahaman, kesangsian, dan bahkan kecaman dari halayak sehubungan dengan telah terjadinya suatu krisis yang dialami perusahaan. Kemudian yang terakhir, memperbaiki persepsi. Nah, maksudnya memperbaiki persepsi perusahaan di kalangan pemerintah jika hasil riset menunjukkan bahwa politisi dan pejabat belum memahami kegiatan atau produk perusahaan yang positif agar perusahaan terhindar dari peraturan atau undang-undang yang merugikan. Nah, hasil riset dapat menghasilkan satu atau sejumlah temuan berupa masalah yang akan dipecahkan. Masalah yang ditemui dari riset inilah yang menjadi tujuan humas. Namun demikian, praktisi humas harus terlebih dahulu menetapkan prioritas dari sekian banyak tujuan yang akan dicapai berdasarkan sumber daya yang tersedia. Beberapa pertimbangan dalam memilih prioritas tujuan adalah: yang pertama, mengutamakan tujuan jangka panjang daripada tujuan jangka pendek. Kemudian, mempertimbangkan jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Dan yang terakhir, mempertimbangkan jumlah dana yang tersedia. Menurut Jeffkins, ada 4 alasan utama mengapa praktisi humas perlu merencanakan program kerjanya, yaitu yang pertama, untuk menetapkan target humas yang nantinya akan menjadi tolak ukur atas segenap hasil yang diperoleh. Kemudian yang kedua, untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang diperlukan. Yang ketiga, untuk menyusun skala prioritas guna menentukan jumlah program yang harus dikerjakan dan waktu yang diperlukan. Yang keempat, untuk menentukan kesiapan daya dukung perusahaan. Selanjutnya yaitu manajemen strategis. Menurut Stephen Robbins tahun 1990, mendefinisikan strategi sebagai sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Berpikir strategis meliputi tindakan memperkirakan atau membangun tujuan masa depan yang diinginkan, menentukan kekuatan-kekuatan yang akan membantu atau yang akan menghalangi tercapainya tujuan, serta merumuskan rencana untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Menurut Catlip Centerboom, perencanaan strategis atau strategic planning bidang humas meliputi 4 kegiatan, yaitu yang pertama, membuat keputusan mengenai sasaran dan tujuan program. Yang kedua, melakukan identifikasi halayak penentu atau key publish. Kemudian yang ketiga, menetapkan kebijakan atau aturan untuk menentukan strategi yang akan dipilih. Dan yang keempat, memutuskan strategi yang akan digunakan. Selanjutnya, proses perencanaan dan penetapan program humas mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan peran dan misi, yaitu menentukan sifat dan ruang lingkup tugas yang hendak dilaksanakan. Yang kedua, menentukan wilayah sasaran, yaitu menentukan di mana praktisi humas harus mencurahkan waktu, tenaga, dan keahlian yang dimiliki. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menentukan indikator efektivitas dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Menentukan faktor terukur yang akan mempengaruhi tujuan atau sasaran yang akan ditetapkan. Yang keempat, memilih dan menentukan sasaran atau hasil yang ingin dicapai. Kemudian yang kelima, mempersiapkan rencana tindakan yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, programming atau menentukan urutan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian penjadwalan atau scheduling,
menentukan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Dan anggaran atau budgeting menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, pertanggungjawaban menetapkan siapa yang akan mengawasi pemenuhan tujuan, yaitu pihak yang menyatakan tujuan sudah tercapai atau belum. Dan yang terakhir, menguji dan merevisi rencana sementara atau tentative plan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Lanjut yang keenam, membangun pengawasan, yaitu memastikan tujuan akan terpenuhi. Yang ketujuh, komunikasi atau menentukan komunikasi organisasi yang diperlukan untuk mencapai pemahaman serta komitmen pada 6 langkah sebelumnya. Dan yang terakhir, pelaksanaan, yaitu memastikan persetujuan di antara semua pihak yang terlibat mengenai komitmen yang dibutuhkan untuk menjalankan upaya yang telah ditentukan, pendekatan apa yang paling baik, siapa saja yang perlu dilibatkan, dan langkah atau tindakan apa yang harus segera dilakukan. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi pernyataan misi. Dalam menetapkan perencanaan humas, praktisi humas harus mengacu kepada pernyataan misi atau mission statement organisasi atau perusahaan. Pernyataan misi berisi satu atau beberapa kalimat singkat dan jelas. Misalnya, pernyataan misi dari perusahaan farmasi merek pharmaceutical yang menyatakan, kami menjalankan bisnis untuk memelihara dan memperbaiki kehidupan manusia. Atau pernyataan misi jaringan televisi Fox News yang menyatakan, kami melaporkan, Anda memutuskan. Dalam konsep pemasaran pernyataan misi ini dapat dianggap sebagai pernyataan positioning sebagaimana dikemukakan Philip Kotler tahun 1997, yaitu strategi komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana khalayak menempatkan suatu organisasi atau perusahaan di dalam otaknya, di dalam alam khayalnya, sehingga khalayak memiliki penilaian tertentu terhadap suatu perusahaan. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Winarsi Istifajarwati Muda. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Winarsi Istifajarwati Muda. Saya akan melanjutkan materi dari Nurlaila Paputungan. Selanjutnya yaitu ada positioning. Menjadi penting bagi perusahaan karena tingkat kompetisi yang cukup tinggi saat ini. Persepsi terhadap perusahaan memegang penting dalam konsep positioning karena khalayak menafsirkan perusahaan atau organisasi bersangkutan melalui persepsi, yaitu hubungan-hubungan asosiatif yang disimpan melalui sensasi. Menurut Hebing dan Cooper, pada tahun 1997 mendefinisikan positioning sebagai membangun persepsi produk dalam pasar sasaran relatif terhadap persaingan. Dalam menyusun suatu pernyataan positioning, praktisi humas harus mengetahui bagaimana khalayak dapat membedakan suatu perusahaan terhadap media saingan lainnya. Menurut Mears, tahun 1996 membedakan unsur persaingan ke dalam 3 tingkat, yaitu ada superioritas, diferensiasi, dan paritas. Yang pertama yaitu ada superioritas. Superioritas yaitu suatu struktur persaingan yang dialami perusahaan yang unggul di berbagai bidang terhadap para pesaingnya. Superioritas adalah keadaan yang sangat ideal, hebat, dan lebih dari segalanya, yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Selanjutnya yaitu ada diferensiasi. Adalah keadaan yang sedikit berbeda dengan superioritas. Di sini perusahaan bertindak lebih rasional, yaitu tidak ingin unggul dalam segala hal, tetapi membatasi diri pada satu atau beberapa hal saja yang unggul terhadap pesaing-pesaingnya. Dan yang terakhir yaitu ada paritas. Paritas yaitu keadaan di mana produk perusahaan sama sekali tidak dapat membedakan satu sama lainnya. Khalayak tidak dapat membedakan produk yang dihasilkan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
Selanjutnya, menurut Katlib Center Boom, unit humas sebaiknya memiliki pernyataan misi sendiri. Namun demikian, pernyataan misi humas ini harus dibangun atas pernyataan misi perusahaan atau organisasi. Pernyataan misi humas berfungsi membantu organisasi atau perusahaan mencapai misinya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai perubahan pengetahuan, pendapat, dan tingkah laku halayak kunci atau key public atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai sumber dan pusat informasi mengenai organisasi dan menjadi saluran resmi komunikasi antara organisasi dan halayak. Yang ketiga yaitu menyampaikan informasi, pendapat, dan interpretasi agar pihak-pihak yang menerimanya sadar terhadap kebijakan dan tindakan yang dilakukan perusahaan. Yang keempat yaitu melakukan koordinasi atas kegiatan yang memengaruhi hubungan organisasi dengan halayak dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk pada teori kerja. Menurut Katlib Center Boom, teori kerja adalah petunjuk apa saja yang harus dikerjakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Teori kerja berfungsi untuk membimbing para pelaksana bagaimana misalnya suatu program disiapkan, bagaimana laporan ditulis, serta bagaimana hubungan komunitas dilaksanakan. Dengan demikian, teori kerja menentukan bagaimana pemilihan taktik dalam melakukan pekerjaan di suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada target halayak. Praktisi humas harus menentukan halayak atau publik mana yang akan menjadi sasaran program kerja humas. Halayak sasaran harus jelas agar tujuan, strategi, dan taktik yang dilaksanakan mencapai hasil yang optimal. Menurut James Groening tahun 1992, para pihak yang berkepentingan dengan organisasi atau perusahaan seperti karyawan, pemegang saham, alumni konsumen, masyarakat sekitar, organisasi pemerintah, dan sebagainya masing-masing dapat dikategorikan dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu bukan halayak atau non-public. Yang kedua halayak tersembunyi atau latent public. Yang ketiga halayak sadar atau aware public. Dan yang terakhir yaitu halayak aktif atau active public. Selanjutnya yaitu Frank Jeffkins mengidentifikasi adanya 8 halayak utama dalam perusahaan, yaitu yang pertama masyarakat luas, yang kedua calon pegawai atau anggota, yang ketiga para pegawai atau anggota, yang keempat pemasok, yang kelima masyarakat keuangan, yang keenam distributor, yang ketujuh konsumen, dan yang kedelapan yaitu pemimpin pendapat umum. Selanjutnya yaitu Katlib Center Boom mengemukakan 8 pendekatan atau kategori dalam suatu halayak perusahaan atau organisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu geografis. Pendekatan geografis bermanfaat dalam memilih media yang akan digunakan, serta menentukan sumber daya program yang akan dilaksanakan berdasarkan kepadatan atau jumlah penduduk. Yang kedua yaitu demografis. Pendekatan demografis membagi halayak berdasarkan jenis kelamin, pendapatan, umur, status perkawinan, dan pendidikan. Ketiga yaitu psikografis. Pendekatan psikografis membagi pendekatan halayak berdasarkan gaya hidup dan nilai-nilai yang mereka miliki. Yang keempat yaitu kekuatan tersembunyi, adalah kekuatan ekonomi dan politik yang berada di balik layar. Yang kelima yaitu kedudukan, orang yang diidentifikasi penting pada situasi tertentu karena peran apa yang mereka mainkan atau posisi apa yang dapat memengaruhi orang atau pihak lain dalam posisi tertentu. Yang enam, pemuka pendapat, orang yang dipandang kelompoknya memiliki pengetahuan atau pengaruh sehingga dipandang sebagai pemimpin informal. Yang ketujuh yaitu
Ada keanggotaan. Keanggotaan yaitu orang-orang yang menjadi anggota dari suatu organisasi atau asosiasi, menunjukkan bahwa orang bersangkutan memiliki kepentingan terhadap masalah atau situasi tertentu. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Andini Tola, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Tola. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu menulis tujuan program. Pada dasarnya, tujuan program menjelaskan hasil-hasil apa saja yang harus dicapai pada setiap khalayak sasaran. Pada praktiknya, tujuan program harus memiliki fungsi, yaitu yang pertama, memberikan fokus dan arah bagi mereka yang sedang mengembangkan strategi dan taktik program. Yang kedua, memberikan arahan dan motivasi bagi mereka yang ditugaskan melaksanakan program. Yang ketiga, mengemukakan hasil yang harus dicapai untuk memberikan arahan dalam hal pengawasan dan evaluasi program. Materi yang selanjutnya yaitu cara merumuskan tujuan program humas. Di sini kami membahas tentang teknik menulis tujuan program. Yang pertama, mulailah dengan kata untuk yang diikuti dengan kata kerja yang akan menjelaskan arah kepada hasil yang dikehendaki. Teknik yang kedua, menjelaskan hasil yang ingin dicapai. Teknik yang ketiga, sebutkan besarnya perubahan yang diinginkan atau tingkat yang ingin dipertahankan dalam istilah yang terukur. Teknik yang keempat, tentukan kapan target akan dicapai dengan menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Materi yang selanjutnya yaitu situasi krisis. Kesalahan yang sering dilakukan praktisi humas pada saat timbulnya krisis antara lain yang pertama, sikap ragu-ragu. Yang kedua, menghindari pertanyaan. Yang ketiga, sikap konfrontasi. Yang keempat, menyerang balik. Dan yang kelima, sikap menyombongkan diri. Di sini, upaya yang cukup serius mengenai tipe-tipe krisis yang dikemukakan oleh Claudia Reinhardt tahun 1987 yang membuat kategori krisis berdasarkan waktu. Yang pertama, krisis bersifat segera. Yang kedua, krisis baru muncul. Dan yang ketiga, krisis bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nikmah Pomontolo. Saya akan melanjutkan materi dari Andini Tola. Kunci untuk mengantisipasi dan menghindari krisis adalah dengan menilai hal apa sajakah yang dapat berjalan tidak semestinya dan hal apa saja yang akan mempengaruhi orang dan lingkungan. Terdapat beberapa panduan menghadapi krisis-krisis. Yang pertama, persiapan rencana krisis atau krisis plan. Yang kedua, laporan ke manajemen puncak. Yang ketiga, menunjuk juru bicara. Yang keempat, mendirikan news center. Yang kelima, bersikap terbuka dengan menceritakan apa adanya tanpa ada bagian yang disembunyikan atau orang lain yang akan bercerita. Selanjutnya ada anggaran humas. Menyusun anggaran adalah salah satu pekerjaan penting yang harus dilakukan praktisi humas sebagai bagian dari kegiatan perencanaan program humas. Setiap departemen di perusahaan harus menyusun anggarannya, tidak terkecuali humas. Berdasarkan rencana pengeluaran yang termuat dalam suatu anggaran, pihak manajemen dapat menilai sejauh mana kesesuaian antara perencanaan kerja bagian humas dengan rencana perusahaan secara keseluruhan, serta berapa banyak biaya yang perlu disediakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai produktifnya. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.